Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Audit Aset Tetap. Nah, untuk supaya kita lebih santai, perkenalkan, nama saya Melisa Sundari Putri dan rekan saya Noviani Adila dan saya Rahmi Anissa. Nah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Rahmi Anissa. Pada Rahmi Anissa, disilakan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian aset tetap. Apa sih yang dimaksud dengan aset tetap itu? Nah, jadi di sini menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14 halaman 16,2 dan 16,3 IAI 2002 mengatakan mengenai aset tetap itu adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut Saketap IAI 2009 mengatakan mengenai aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimana yang pertama yaitu dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan atau penyedia barang atau jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, yaitu diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Nah, di sini juga aset tetap itu merupakan suatu benda berwujud yang harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila yang pertama, yaitu besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aset tetap itu dapat diukur secara handal. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah siklus aset tetap. Siklus aset tetap ini dimulai dari perusahaan dalam mengakui sisi aset. Tahap akuisisi ini adalah pada saat sebuah aset dibeli atau didapat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah tahap konsumsi, di mana konsumsi ini adalah pemakaian. Konsumsi ini adalah proses menggunakan sebuah aset dalam perusahaan untuk kebutuhan bisnis selama periode tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah perawatan dan perbaikan. Pada umumnya, aktiva tetap memerlukan perawatan dan perbaikan dalam periode tertentu. Hal tersebut diperlukan agar aset-aset tersebut dapat tetap membantu kinerja perusahaan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya itu adalah depresiasi atau penyusutan. Semua jenis aset tetap kecuali tanah akan semakin berkurang nilainya untuk memberikan jasa seiring dengan berlalunya waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah karena pemakaian. Selanjutnya itu adalah disposal. Saat perusahaan memutuskan tidak lagi menggunakan suatu aset tetap untuk kegiatan perusahaan, maka aset tersebut akan dispose atau dihapus. Suatu aset tetap dapat dihentikan penggunaannya dengan cara dibuang, dijual, dan ditukar. Dan selanjutnya, saya akan memberitahukan tentang tujuan kita untuk memeriksa aset tetap. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan, dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi oleh jabat berwenang dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara sesuai dengan SAK, konsisten dan pencatatannya dilakukan dengan benar.
Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga tentang kemungkinan kesalahan pencatatan pada aset tetap. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan nilai aktiva. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena faktor kesalahan prosedur pembelian yang menyebabkan tidak tercatatnya aktiva tetap, ketidaktelitian sumber daya manusia, atau yang lainnya. Nah, untuk itu, kita perlu melakukan inventarisasi fisik secara periodik, tandai atau beri barcode pada setiap aset dengan tepat. Gunakan sistem pencatatan aktiva tetap yang terintegrasi. Selain aktiva tetap yang tidak tercatat, kesalahan lain dapat berupa duplikat entry, kesalahan identifikasi umur ekonomis, aktiva tetap, dan lain-lain. Selanjutnya, akun yang mempengaruhi aset tetap. Di sini ada transaksi-transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap, yaitu dari pemerolehan, pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, penjualan, pertukaran. Sedangkan depresiasi akumulasi aktiva tetap, yaitu terjadi juga transaksi penghentian pemakaiannya, penjualan, pertukaran, dan depresiasi. Untuk jurnal-jurnal transaksi yang menyangkut perubahan aktiva tetap dan akun depresiasi, akumulasi yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Untuk transaksi pemerolehan aktiva tetap, yaitu jurnalnya aktiva tetap di debit, sedangkan kas di kredit. Sedangkan untuk transaksi pengeluaran modal atau capital expenditure, jurnalnya itu aktiva tetap pada kas. Untuk depresiasi aktiva tetap, jurnalnya itu biaya depresiasi pada depresiasi akumulasi aktiva tetap. Selanjutnya, transaksi penghentian untuk pemakaian aktiva tetap itu jurnalnya depresiasi akumulasi aktiva tetap pada rugi penghentian pemakaian aktiva tetap, sedangkan di kreditnya adalah aktiva tetap. Selanjutnya, transaksi reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Jurnalnya itu debitnya biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, kreditnya kas, sedia suku cadang, gaji dan upah, dan biaya over pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, pengendalian aset tetap. Sistem pengendalian internal aset tetap adalah suatu sistem atau prosedur dan pedoman yang digunakan dalam melaksanakan operasional perusahaan atau organisasi tertentu untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Untuk materi selanjutnya itu adalah test of control atau uji pengendalian. Test of control atau TOC ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai kontrol risk atau risiko pengendalian. Pengujian ini meliputi jenis prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama adalah meminta keterangan dari personil klien. Yang kedua, menguji dokumen, arsip, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait pengendalian. Yang keempat, melaksanakan kembali prosedur klien. Contohnya, menyamakan invoice supplier dengan purchase order dan memeriksa kartu absensi karyawan sebelum menyetujui pembayaran uang lembur. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur audit aktiva tetap. Di sini ada prosedur audit itu secara pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Yang pertama yaitu mengenai prosedur audit awal, yaitu di mana auditor itu dia melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi pendukungnya. Terus rekonsiliasi ini juga dia tuh perlu dilakukan agar auditor itu memperoleh suatu keyakinan yang memadai bahwa informasi aktiva tetap yang dicantumkan itu di neraca itu didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercayai. Oleh karena itu, auditor itu dia melakukan 6 prosedur audit
yaitu sebagai berikut yang harus diuji lebih lanjut. Yang pertama yaitu usut saldo aktiva tetap yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun aktiva tetap bersangkutan di buku besar. Yang kedua yaitu hitung kembali saldo aktiva tetap yang ada di buku besar. Yang ketiga yaitu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam aktiva tetap serta hitung akumulasi penyusutan aktiva tetap tersebut. Nah, yang keempatnya itu kita harus mengusut saldo akun aktiva tetap ke kertas kerja tahun lalu. Yang kelimanya kita harus usut posting pendebetan dan pengkreditan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Nah, yang keenamnya kita harus melakukan rekonsiliasi akun kontrol terhadap aktiva tetap dalam buku besar ke buku pembantu aktiva tetap. Nah, selanjutnya prosedur yang harus kita lakukan itu adalah prosedur analitik, yang dimana yang pertama itu kita harus menghitung rasio terlebih dahulu, yaitu yang di sana itu ada tingkat perputaran aktiva tetap, ada laba bersih dengan aktiva tetap, ada aktiva tetap ke modal saham, dan ada juga biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Nah, yang keduanya setelah itu kita harus melakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan dari berdasarkan pada data masa lalu, baik data anggaran maupun data realisasi. Nah, yang ketiga yaitu prosedurnya harus menguji terhadap transaksi rinci. Nah, yang pertama yaitu kita harus memeriksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, kita harus memeriksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang ketiga, kita harus melakukan pemeriksaan pisah batas atau cut-off transaksi aktiva tetap. Selanjutnya, kita juga harus melakukan review terhadap akun biasa, maintenance, maupun biaya reparasi. Yang keempat, kita harus melakukan prosedur pengujian terhadap saldo akun rinci, yang dimana yang pertama, kita harus melakukan inspeksi terlebih dahulu atas peninjauan yang terjadi terhadap aktiva tetap. Terus kita juga harus melakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap. Kita juga harus melakukan penyelidikan dan kita harus menyesuaikannya itu jika terjadinya suatu perbedaan. Dan juga kita harus memeriksa dokumen yang mendukung pembayaran dan pembelian aktiva tetap setelah tanggal neraca. Kita juga harus memeriksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak yang mendukung penggunaan aktiva tetap yang tersebut. Dan juga kita harus melakukan review terhadap penyusutan aktiva tetap. Nah, yang kelimanya yaitu kita harus melakukan prosedur verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang dimana kita di sini harus membandingkan penyajian aktiva tetap dengan prinsip aktiva yang diterima umum. Yang dimana yang pertama langkahnya yaitu memeriksa klasifikasi aktiva tetap di neraca. Yang kedua, kita harus memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.